Halo guys, jadi kami bertiga di sini akan berbincang-bincang mengenai instrumen derivatif, kontingensi, dan segmen saham. Jadi sebelum untuk masuk ke materi nih, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kori Indriani Burusmiring. Saya Citra Yolanda Purba. Dan saya Sylvia Bengan. Oke, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan langsung masuk ke materi saja ya. Di sini saya akan bertanya kepada Yolanda dulu ya, mungkin apa sih pengertian dari instrumen derivatif itu? Mungkin Yolanda bisa jelasin nih pengertian dari instrumen derivatif. Nah, kita mulai dari instrumen derivatif. Pengertian instrumen derivatif itu sendiri merupakan perjanjian kontrak finansial untuk menjual dan membeli barang, baik objek berupa aset finansial maupun komoditas. Perjanjian tersebut dilakukan antara dua pihak, seperti pembeli dan penjual, untuk di masa mendatang pada tanggal tertentu dan sesuai dengan kesepakatan harga yang dilakukan saat ini. Wah, tadi udah dijelasin nih yang panjang lebar pengertian dari instrumen derivatif ini. Dimana tadi Yolanda bilang instrumen derivatif itu adalah perjanjian kontrak di mana antara dua pihak, antara pembeli dan penjual. Mungkin selanjutnya kita akan tahu jenis-jenis dari instrumen derivatif. Mungkin Salviana ya kali yang menjelaskan jenis-jenis dari instrumen derivatif itu. Oke, nah untuk jenis derivatif itu sendiri itu ada 6 jenis. Yang pertama itu swap. Nah, swap itu merupakan kontrak antara dua belah pihak yang sepakat untuk saling menukar arus kas atau nilai keuangan di masa depan berdasarkan dengan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus jenis yang kedua itu forward. Nah, forward itu merupakan kontrak di mana kedua belah pihak itu sepakat nih untuk melakukan transaksi di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan sekarang. Terus yang ketiga itu fitur. Nah, fitur yang ini mirip dengan forward, namun diperdagangkan di bursa dan standar kontrak yang sudah ditetapkan. Terus yang keempat itu opsi. Nah, opsi ini merupakan kontrak yang memberikan hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Terus yang kelima itu warrant. Nah, warrant ini merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Terus yang ketiga, yang terakhir itu right, itu merupakan upaya emiten atau pihak perusahaan yang menerbitkan saham untuk menambah jumlah saham yang beredar serta dapat menambah modal perusahaan. Itu 6 jenis dari instrumen derivatif sendiri. Banyak juga ya ternyata jenis-jenis dari instrumen derivatif ini ya. Tadi dijelasin ada 6. Setelah kita bahas tadi nih jenis-jenis dari instrumen derivatif, gimana Silvi tadi menjelaskan ya ada 6 jenis dari instrumen derivatif. Yang pertama tadi ada swap, yang kedua forward, yang ketiga fitur, yang keempat opsi, dan yang kelima warrant, yang keenam right. Setelah kita tadi mendengar Silvi tadi yang menjelaskan jenis instrumen dari derivatif ini, sekarang kita akan masuk ke manfaat dari instrumen derivatif ini. Apa sih manfaat dari instrumen derivatif ini? Mungkin Yolanda bisa jelasin nih. Nah, kita juga tentunya perlu tahu ya apa itu manfaat instrumen derivatif. Instrumen derivatif memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai upaya dalam meminimalisir risiko. Adanya penerbitan sekuritas derivatif, maka secara langsung atau tidak langsung akan dapat mengurangi terjadinya berbagai risiko, seperti adanya kemungkinan kerugian baik dari emiten maupun investor. Risiko tersebut seperti tidak lakunya sekuritas utama, penurunan harga efek utama, serta risiko kenaikan fluktuasi harga.
Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai upaya untuk memperbesar keuntungan bagi emiten atau investor. Bagi emiten, sekuritas derivatif sebagai peminat agar investor memiliki ketertarikan untuk membeli efek utama yang bertujuan untuk penjualannya memenuhi target. Sedangkan bagi investor, sekuritas derivatif sebagai hak prioritas dalam melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan utama, yaitu saham dan obligasi. Nah, manfaat yang ketiga yaitu upaya untuk mengamankan investasi. Sekuritas derivatif sebagai upaya stabilisasi investasi serta jaminan laba bagi investor. Sebagai konteks investasi, sekuritas derivatif banyak diterapkan dalam sistem hedging atau lindung nilai, yaitu sekuritas derivatif merupakan bentuk transfer risiko antara institusi atau individu dengan imbalan premium tertentu. Hal ini bertujuan agar laba tetap diperoleh dan kemungkinan kerugian dapat diminimalisir sehingga investasi mempunyai prospek perkembangan yang sangat baik, yaitu jauh dari resiko kebangkrutan. Nah, itu tadi manfaat yang dapat saya sampaikan dari instrumen derivatif. Wah, ternyata instrumen derivatif ini manfaatnya sangat banyak juga ya. Tadi udah dijelasin bahwa yang pertama itu sebagai upaya dalam meminimalisir resiko, terutama dalam resiko kenaikan fluktuasi harga. Yang kedua tadi sebagai upaya untuk memperbesar keuntungan baik bagi emiten atau bagi investor. Yang ketiga itu sebagai upaya untuk mengamankan investasi itu agar jauh dari risiko kebangkrutan. Dan selanjutnya setelah kita bahas nih manfaat dari instrumen derivatif ini, mungkin risiko-risiko yang mungkin terjadi saat melakukan instrumen derivatif ini ada ya. Jadi mungkin Sophie boleh menjelaskan risiko dari instrumen derivatif itu apa aja gitu. Oke, jadi untuk resiko dan juga tantangan dari instrumen derivatif itu sendiri itu ada 5. Yang pertama itu volatilitas pasar. Nah, volatilitas pasar ini mengakibatkan fluktuasi harga yang signifikan serta berpotensi untuk kerugian. Terus yang kedua itu resiko kredit. Nah, resiko kredit ini terjadi apabila salah satu pihak itu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kontrak. Terus yang ketiga itu risiko likuiditas. Itu merupakan risiko yang terjadi apabila adanya kekurangan penawaran atau minat dari pelaku pasar dalam melakukan transaksi derivatif. Baik, tadi Sylvie sudah menjelaskan nih risiko-risiko yang mungkin terjadi dari instrumen derivatif ini. Tadi ada 5 jenis ya risiko dari instrumen derivatif ini. Mungkin bagi perusahaan itu ada pengendalian tersendiri dalam menghadapi risiko-risiko dari instrumen derivatif ini tadi. Oke, selanjutnya langsung saja kali ya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu kontingensi. Mungkin siapa lagi nih, Yolanda dulu kali ya yang mungkin menjelaskan pengertian atau definisi dari kontingensi. Oke. Nah, definisi dari kontingensi sendiri ialah suatu keadaan yang masih diwarnai oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan atau kemungkinan keuntungan atau ruginya suatu perusahaan yang hanya dapat diselesaikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Kontingensi erat kaitannya dengan kegiatan bank sehari-hari, di mana kontingensi suatu bank dapat berakibat terhadap tagihan kewajiban seseorang. Nah, mungkin Kak Kori juga mau menambahin mengenai penyajiannya. Oke, jadi penyajian kontingensi dalam laporan keuangan itu menurut PS Angka 31 ya, transaksi harus disusun dengan baik sehingga pada saat dihubungkan dengan aktiva dan pasifa sehingga
dapat menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Dan kontingensi ini juga merupakan transaksi yang belum diubah akun aktiva dari Pasifa Bank pada tanggal pelaporannya. Hal ini akan diubah setelah jika nasabah telah menyetujui persyaratan yang telah disediakan oleh bank. Namun pada posisi neraca dan laporan laba rugi belum dapat dipengaruhi dalam transaksi kontingensi. Tadi kan udah dijelasin juga nih bahwa kontingensi itu kan merupakan keadaan yang belum pasti mengenai untung atau ruginya suatu perusahaan. Oke, kita kan masuk ke poin berikutnya aja ya. Poin berikutnya yaitu tentang segmen usaha. Segmen usaha. Sekarang mungkin Selvia yang menjelaskan segmen usaha itu apa. Oke, nah untuk pengertian dari segmen usaha itu sendiri, itu merupakan komponen bisnis yang menghasilkan pendapatannya sendiri dan menciptakan produk, lini produk, atau penawaran layanannya sendiri. Nah, segmen ini juga biasanya mempunyai biaya dan juga operasi terkait yang terpisah. Nah, di segmen usaha ini ada contoh dari segmentasi usahanya. Nah, contohnya itu Apple Inc. Nah, itu terkenal dengan manufaktur ponsel, tablet, komputer, pemutar musik, dan banyak barang lainnya gitu. Nah, masing-masing area ini dapat dianggap sebagai segmen tersendiri. Nah, Apple dapat melakukan segmentasi bisnisnya berdasarkan wilayah dengan cara yang sama seperti Apple memiliki satu silo untuk Amerika Utara dan juga Selatan. Nah, satu lagi untuk Eropa dan segmen terpisah lainnya hanya untuk di Jepang. Nah, hal ini berguna untuk memungkinkan manajemen Apple untuk menentukan wilayah mana yang paling sukses dan wilayah mana yang menunjukkan angka penjualannya itu lesu. Dan perusahaan itu kemudian dapat menyesuaikan nih upaya pemasaran dan juga penelitian dan pengembangannya dalam untuk merancang profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, misalnya juga seorang produsen produk kosmetik, kemudian produsen itu ingin produk tersebut menjangkau pasar yang lebih luas dan dengan menjadikan sebagai produk favorit dari berbagai kalangan. Contohnya itu kalangan remaja. Wah, tadi kita udah belajar tentang instrumen derivatif, belajar tentang kontingensi dan segmen usaha. Jadi itulah tadi diskusi kami mengenai 3 poin tadi, yaitu derivatif, kontingensi, dan segmen usaha. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.